Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Ambilkan handphone Bapak yang Samsung kecil untuk timer. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya ya. Tentunya dengan sebuah harapan ya, insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit ya, amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Sorry. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, di mancanegara, di dalam negeri ya, semoga selalu always dan tidak pernah never. Aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya ya. Tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang ya. Berikutnya semuanya dari kalian aku tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan bagi yang mendoakan semuanya. Sebagai sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa yang diijabahi, yang dikabulkan oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Batuk ini tidak pergi-pergi. Aku minum dulu. Ba'da subuh masih dingin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku akan cerita dulu tentang behind screen-nya kajian kita di Ba'da subuh ini ya. Graito, sini Bapak mau kasih tahu. Kalian tahu tentunya channel ini ya. Ini kan selalu hadir di iklan-iklan dari setiap video kajian kita ya. Dan ini iklannya mesti lumayan panjang, nggak ada yang pendek. Ya, aku juga nggak tahu kenapa seperti ini dalam dunia iklan itu, tapi sekarang sudah zamannya tidak seperti dulu loh ya. Dulu iklan itu ada aturan mainnya. Gitu. Karena sebetulnya konten dari channel Isa dan Islam ini itu lebih elok itu dikemas dalam sebuah format diskusi, bukan iklan gitu loh. Ini kan iklan, dan jelas sekali yang disasar itu Islam. Jadi biasanya berupa sinetron gitu ya, sinetron gitu. Awalnya itu entah itu cowok entah itu cewek itu pasti ditampilkan Islam, entah itu dengan cara berpakaiannya ya. Kalau cowok itu pakai peci, cewek pakai jilbab, dan akhirnya lepas peci, lepas jilbab, masuk Kristen. Jadi dari situ kita sudah tahu ini adalah iklan dan segmen pasarnya Islam, supaya dapat untuk memberikan sebuah penawaran dari Islam menjadi Kristen, kan begitu. Sebetulnya ya tidak apa-apa orang semua itu kan, jadi kan gini, agama-agama
Abrahamic faith itu kan sebetulnya agama dakwah. Jadi kalau Kristen dakwah itu ya tidak apa-apa dan itu dijamin undang-undang dan harus kita hormati. Islam dakwah juga begitu. Tidak apa-apa, itu dijamin undang-undang dan dihormati. Cuman yang masalahnya kemasan dakwahnya itu loh. Ketika dia diformat sebagai iklan itu kan gini ya, dulu waktu tahun-tahun berapa itu ya, tahun-tahun era 80-an itu ada sebuah lembaga yang itu memang mengatur masalah-masalah iklan gitu loh. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, sekarang mungkin di era yang keterbukaan, era yang serba boleh itu jadi boleh seperti ini, apa begitu gimana. Kalau dulu enggak ada begini-begini. Ya. Apalagi yang menyangkut agama, ini kan iklan, kecuali dia format sebagai forum diskusi gitu. Iklan ini. Nah, tapi masalahnya lembaga Islam sendiri tidak ada yang mempermasalahkan itu, ya sudah. Kalau aku mau mengangkatnya menjadi sebuah katakanlah keberatan tentang iklan ini kan ya siapa gue. Artinya ada lembaga-lembaga yang itu memang lebih seharusnya tanggung jawab itu ada di mereka. Kan banyak lembaga-lembaga Islam di sini. Apa ngorok semua atau gimana juga nggak tahu gitu loh. Ya. Tapi ya akhirnya begitu. Karena semua serba boleh, karena sudah jelas yang disasar itu Islam. Bagaimana seseorang sekarang kalau misalkan kita tanya, benar sinetron itu benar dia itu Islam? Kan enggak. Hanya dalam sinetron pemasaran Kristen mereka itu ditampilkan Islam. Tapi kalau ditanya apakah benar Islam tuh enggak. Dari situ saja kan sudah menipu. Ya. Cuman karena lembaga-lembaga yang ada dari Islam ini juga tenang-tenang saja, apa ya sudah. Akhirnya kalau seperti aku kan ya siapa yang lu gitu. Dengan demikian aku mengambil caraku sendiri untuk melindungi akidah saudara Islamku. Ya lewat edukasi seperti ini. Gitu, ya. Karena kalau aku masuk ke jalur hukum tentunya ya bukan ya siapa lu gitu loh. Itu sebetulnya diambil oleh mereka-mereka organisasi-organisasi ormas keislaman yang ada. Ya minimal ditanyakan lah, maunya ini gimana. Terus hadirkan lembaga, sekarang nggak tahu ada nggak lembaga iklan itu. Ini gimana gitu loh. Ya, karena jelas banget itu. Hanya orang goblok aja ya nggak ngerti apa yang disasar. Disasar jelas Islam. Gitu. Ya, oke. Nah, jadi aku nggak mungkin masuk ke ranah yuridis seperti itu ya. Misalkan mengajukan secara delik hukum kemana, ke lembaga apa gitu ya bukan. Aku mengambil apa yang bisa aku lakukan ya, yaitu ya lewat edukasi seperti ini, penguatan akidah untuk saudara-saudara Islamku supaya tidak terpengaruh dengan model pemasaran agama yang seperti itu, ya dengan iklan-iklan seperti itu. Nah kemarin aku nggak sengaja. Isa dan Islam ini ya biasa, gayanya kan kalian tahu lah ya, gayanya kan begitu. Dia pertama intinya sih dia menawarkan ya atau memprovokasi sebetulnya tepatnya itu orang Islam untuk mengganti agamanya dengan Kristen. Dan awal aku lihat video-video itu awalnya dia mencari titik temu lalu menggeret kita dan itu sudah benar-benar terpisah. Kemarin cerita tentang Yesus itu Tuhan dengan menukil Yohanes 13:13 ya. Jadi tajuk kita kali ini channel Isa dan Islam. Ya. Ini kan berupa channel YouTube ini. Gini ya tulisannya ya. Channel Isa dan ini digandeng sama dia ini. Jadi nggak terpisah. Ya. Isa gini dia digandeng gini, nggak ada spasi dan Islam. Ya.
channel Isa dan Islam apa nih, gagal paham atau tidak paham tidak mengerti, gagal paham aja ya, gagal paham konteks ini gimana tuh, konteks gini nggak salah, iya konteks itu begini, ini X ya, konteks Yohanes 13. Nih. Ini tajuknya itu aja segini ya. Nanti nulisnya gimana? Jadi ini tajuk kita ya. Channel Isa dan Islam itu gagal, bukan gagah. Gagal paham atau nggak ngerti konteks yang dimaksud tentang Yohanes 13. Aku nggak tahu, aku lupa apakah aku pernah mengkaji ini atau tidak. Kalau misalkan sudah ya ini berupa review aja gitu ya. Tapi aku juga nggak bisa memastikan. Ya, jadi channel Isa dan Islam gagal paham konteks Yohanes 13. Jadi sekarang dia yang ngajak orang kepada kebenaran aja dia nggak benar memahami ini. Bagaimana orang mau mengikuti? Tapi kan orang yang berpikir begitu orang-orang yang rasionalitasnya bekerja. Kalau goblok ya bisa tergiring gitu loh. Jadi dia mengatakan bahwa Islam dan Kristen sama-sama menyembah Allah. Lah iya, tapi Allahnya siapa? Allah dalam dia, Allah dalam kita siapa? Karena dia nanti terus menggeret Yesus itu Allah. Tapi dalam konteks ini dia nggak berani ngomong Yesus itu Allah. Makanya aku bilang sama teman-teman, kalau kalian berdiskusi dengan saudara Kristen kita, jangan bilang di mana Yesus mengaku atau diakui sebagai Allah. Sorry aku ngomong salah. Ya. Jangan bilang atau minta pertanggungan jawab mereka di mana Yesus mengaku atau diakui sebagai Tuhan. Jangan, karena itu ada di sini. Minta itu sebagai Allah, alif lam lam ha. Di mana? Dari seluruh kitab perjanjian baru yang ada itu. Ya, di mana? Jadi jangan kamu minta kepada teman Kristenmu, di mana sih Yesus itu mengaku atau diakui sebagai Allah? Kalau kamu minta ini, dia nggak akan bisa memenuhi karena memang tidak ada. Tapi kalau ini ada di sini, ya, aku ulangi lagi, jangan minta kepada teman Kristenmu untuk menunjukkan kepada kamu bahwa Yesus itu mengaku dan diakui sebagai Tuhan, karena itu ada di mana di sini. Tapi kalau kamu minta di mana Yesus mengaku dan diakui sebagai Allah, itu sampai mampus juga nggak ada. Makanya si channel Islam dan Islam itu dalam video itu dia nggak menyebut ini, dia menyebut ini. Nah sekarang aku mau kalau bagi aku sih dan bagi kalian yang sudah paham, nggak ada masalah Yesus disebut Tuhan, tapi jangan disebut Allah. Ya, karena aku sudah bilang, ya. Dan ini ada buku bagus nih ya. Ini dari saudara Kristen kita, Kristen Tauhid. Ini bukunya bagus ya. Sudah. Ini bukunya bagus ini. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita paham apa itu Allah, apa itu Tuhan, tidak ada masalah. Cuman masalahnya kan saudara-saudara Islam kita tidak semuanya terdidik. Mereka menjadi rancu, bingung apa itu Allah, apa itu Tuhan, dan kamus kita juga bermasalah. Ya, tidak tahu dari mana sebetulnya kata Tuhan ini. Itu tonton videoku bahwa kata Tuhan ini berasal dari kata Tuhan. Karena ini terjadi adalah
hasil dari atau side effect terjemahan Bible ke dalam bahasa Indonesia oleh Leitsker tahun 1868 kalau nggak keliru ya. Kalau nggak ada Leitsker kita nggak punya diksi Tuhan, ini kita nggak punya. Yang kita punya Tuhan. Maka sejak 1668 ingatku ya, Leitsker itu ketika dia diperintahkan oleh kekuasaan kolonial saat itu untuk menerjemahkan kembali Bible karena yang Browis terjemahkan itu masih campur aduk bahasanya, ada bahasa kita kan itu banyak yang menyerap dari bahasa-bahasa Arabiun. Maka di Injil terjemahan di Bible terjemahannya Browis itu ya ada bahasa-bahasa Arabiunnya. Nah, itu atas otoritas ya saat itu kan penjajah di negeri kita kan. Kemudian ditugaskanlah si Leitsker itu untuk menerjemahkan ulang. Dari situlah kata Tuhan ini muncul. Itu dari kata Tuhan. Masalahnya setelah 200-an tahun kemudian Tuhan dan Tuhan menjadi terpisah. Padahal ini sama. Ini menjadi terpisah dia. Dan publik tergiring bahwa Tuhan itu bukan Tuhan dan Tuhan bukan Tuhan. Bubar. Padahal aku pernah jelaskan kan, sebetulnya apa sih bedanya? Ada ini doang. Kenapa ditambah ini sama Leitsker? Memang itu panjang ceritanya. Lihat di video Tuhan itu berasal dari Tuhan, berasal dari kata Tuhan. Itu sudah dijelaskan di sana. Ya. Jadi sebetulnya dia sendiri itu nggak ngerti ini, gitu loh. Terus kalau sampai ada orang Islam yang terjebak oleh iklannya si channel Islam Isa dan Islam kan goblok gitu. Ini nggak ngerti dia. Aku heran, sebuah lembaga Kristen nggak mampu memahami Yohanes 13:13 siapa Yesus itu. Dia kira Yesus itu Allah. Ya, oke. Itu kajian kita ya, karena aku perlu menuliskan ayat ya, maka ini aku hapus dulu ya. Yang jelas problematikanya ngerti ya, paham ya. Channel Isa dan Islam gagal paham konteks Yohanes 13:13. Atau ini nanti menurut tajuk kamu foto dulu. Nanti tajuknya ini, Bapak nanti lupa apa tajuknya. Ya. Oke, ini aku hapus ya. Kamu foto. Oh ya sudah. Ya. Oke, ini karena enggak cukup papan tulisnya ya. Sebetulnya ini sudah dikaji atau belum ya? Maka seperti tadi, kalau misalkan sudah ya ini refreshing. Kalau belum ya ini sekarang ini kita kaji. Teksnya itu berbunyi begini. Ya. Kira itu bacakan yang ini. Yohanes 13:13 saja. Nanti Yohanes 13:14 itu tinggal ngikuti yang Yohanes 13:13. Kalau yang Yohanes 13:13 paham, yang berikutnya juga akan menjadi paham. Ini ya, di sini ya. Yohanes 13:13. Oke, Le, baca. Sebentar, kok masih bahasa ini. Oke, kamu menyebut aku anunya nggak usah dibaca, bahasa Yunaninya nggak usah dibaca, Indonesianya saja. Guru ya, guru. Oke. Guru dan ini masih kebaca ke sini di layar, dan Tuhan gini, tapi itu kan hurufnya nggak begini toh, T karena aku ngikuti Bible aja supaya dia begini toh tulisannya, lihat nih, nggak begini. Dia tulisannya begini toh.
Ya kan? Lihat ini, gini kan? Nggak besar semua kan? Gitu loh. Karena seperti aku bilang ya, kadang-kadang orang nggak ngerti bahwa kan itu ada maksud-maksud tertentu dari LAI. Apa bedanya Tuhan, apa bedanya Tuhan. Inilah resikonya kalau punya kitab suci sudah dalam edisi terjemahan yang original teksnya bagaimana. Akhirnya begini, kalau orang nggak ngerti, ini dibedakan sama LAI. Kalau ini dia selalu merujuk ke alif, lam, ha, ke y, h, w, h. Ini, kalau ini enggak, gitu. Tapi kalau baca Alkitabnya goblok ya nggak ngerti. Ya, nggak ngerti. Oke. Ini Tuhan. Oke, lanjut. Dan katamu. Apa? Dan katamu. Dan katamu Itu tepat. itu tepat. Koma. Sebab memang. Sebab memang. Akulah guru dan Tuhan. Nah, ini akunnya ini ke Yesus ini. Akulah guru dan Tuhan. Ya. Akulah guru ya. Dan titik. Nah, gini. Jadi kalau berpegangan pada ini, di sini ya, domir akunya itu Yesus. Ini Yesus ini. Ini Yesus ini. Kalau kita baca konteks lengkapnya, ini Yesus ini. Ini Yesus ini. Maka ini ya, ini sebagai Yesus. Ini ya. Kalau kamu tanya, di mana sih Yesus itu mengaku dan diakui sebagai Tuhan? Ya dikasih ayat ini kamu selesai sudah. Selesai. Karena penyakitnya lagi, kamus bahasa Indonesia itu membedakan Tuhan dan Tuhan. Selesai, bubar kamu. Tapi kalau kamu minta, di mana Yesus mengaku dan diakui sebagai Allah? Sampai kepalanya itu nungging ke bawah nggak akan ketemu. Aku belajar Alkitab bukan kemarin-kemarin sore. Nggak akan ketemu. Nah, si channel apa tadi Isa dan Islam, dia makanya nggak berani menyebut Yesus itu ada tertulis ya, atau paling tidak dalam video itu dia bilang Allah, tidak, dia bilang Tuhan karena memang ini Tuhan. Masalahnya sekarang apakah Tuhan ini terus merujuk bahwa dia adalah alif lam ha atau YHWH? Ini yang masalahnya. Ya. Oke, sebelum ke sana aku baca dulu komen yang masuk dari kalian ya. Nanti aku jelaskan. Kalau aku sih pribadi dan kalian-kalian yang sudah paham dan mengikuti kajianku, aku kira tidak masalah. Yang goblok itu kan channel Isa dan Islam. Dia nggak tahu. Dia kira Tuhan ini terus yang menciptakan langit dan bumi. Karena ini, ya inilah masalah bahasa. Mereka hanya memegang terjemahan kitab suci, bukan kitab sucinya. Ya, oke. Dari ngombe kemarin ya, aku bacakan komen kalian yang masuk sebagai bentuk apresiasiku. Ya, terima kasih atas komentar-komentarnya. Pertama dari yang punya Jogja, Kang Mas Edi Margono. Ya, hati-hati mencari pasangan di dunia virtual. Nasihat khusus untuk Gurem and Rukem. Terima kasih ya. Salam Isra untuk Kang Mas Edi Margono yang ada di Jogja. Kemudian Kang Sahran Dipari, kumaha pawartosna baru nyimak sore hari ya, yang ada di Kota Kembang, Bandung. Berikutnya Kang Samsul Yatim, saya mulai terbiasa dengan kerangka berpikir channel ini. Mantap, 7 petala langit, 7 musim dan 7 lainnya. Oke, terima kasih ya. Jadi itu sebetulnya bahasa sastra ya. 7 itu tidak selalu kuantitatif, dia bisa kualitatif.
Caranya gimana? Lihat konteksnya yang dibangun oleh narasinya itu akan menentukan dia harus dimaknai apa, begitu ya. Oke, selanjutnya Gus Pati, alhamdulillah hadir Tuan Guru siap pasang otak bersama saudara-saudara yang lain agar bodohnya bertepi. Mantap, salam Isra semuanya. Oke, salam Isra untuk Gus Pati dan semua saudara muslimku yang ada di Palu. Berikutnya Kang Mas Wahyudi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Pripun kabare Kang Mas? Mugi-mugi tansah sehat nggih. Kalau pitung asal kata dari Jawa, di Betawi juga ada Gus. Si pitung. Ini pendekar ya. Si pitung itu pendekar, pembela rakyat ya, legenda. Tapi bukan legenda itu ya. Itu adanya dari saudara kita yang di Betawi ya, menjadi cerita rakyat. Biasanya untuk permainan lenong itu ditampilkan, dan sekarang sudah nggak ada. Sebetulnya sayang, itu adalah kekayaan bangsa kita. Harusnya kan budaya-budaya kita itu, entah itu Betawi, Jawa, Aceh, Papua, Flores, semua yang ada, itu harusnya dilestarikan ya. Cuman kan kehidupan saudara-saudara kita Betawi kan cukup mengenaskan. Mereka orang Jakarta tapi akhirnya terlempar dari Jakarta. Minggir kemana? Ke Citayam, ke Bogor, Bekasi, gitu. Jakarta itu semua dimiliki orang-orang pemilik modal. Karena tidak ada perlindungan, gitu loh. Ya, sudahlah, itu urusan birokrasi. Dan di Kota Batu ini juga aku pernah ngobrol sama teman. Akhirnya Kota Batu ini masyarakatnya asli Batu bisa-bisa menjadi tipologi masyarakat Betawi. Jakarta itu Betawi punya, tapi kan mereka sekarang sebagai penonton bukan pemain. Sama dengan di sini. Yang punya hotel-hotel sepanjang jalan itu ada orang Batu, satu pun tidak. Semua investor yang masuk. Yang bagus itu Jogja. Nah, ini untuk Kang Sopo kui Edi Margono. Jogja itu bagus. Aku pernah survei masuk ke Gunung Kidul. Di sana kan ada gua-gua itu. Dan itu dimiliki oleh BUMD, bukan BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Desa. Dan tidak boleh investor masuk untuk memilikinya. Jadi rakyat berdaulat gitu loh. Cuman kan untuk berpikir begini perlu pemimpin-pemimpin yang itu otaknya encer gitu loh. Cuman ya salah juga, pemimpin kan dari yang pemimpin itu kan terpilih dari yang memilih. Kalau yang memilih juga goblok milih pemimpin, bagaimana mau dapat pemimpin yang bagus? Ya, jadi aku suka karena aku pernah survei masuk ke Gunung Kidul sana. Ya, di sana itu gua-gua proyek wisata itu menjadi BUMD, Badan Usaha Milik Desa. Nggak boleh investor masuk. Jadi rakyat tetap berdaulat atas tanah yang dimilikinya, atas air yang dimilikinya, bukan pengusaha. Ya, itu bisa konfirmasi ke Mas Edi Margono ya, karena dia orang Jogja. Oke, Samsul Yatim, oke, Gispati, oke, Kang Wahyu Junaidi, oke, si Pitung. Si Pitung dulu itu kalau nggak salah diperankan oleh Diki Zulkarnain ya, bintangnya, bapaknya si siapa yang cantik itu, dan akhirnya aku dengar perkawinannya silang itu antara Islam dan kafir, kan nggak boleh harusnya. Nggak tahu Mieke Wijaya agamanya di mana, anak perempuannya di kafir boleh aja. Ya, itulah kalau akidah nggak dibangun dari rumah seperti itu. Nggak boleh, agama kita tidak mengizinkan kawin campur. Kalau campur kelaminnya boleh, bahkan harus. Nggak boleh laki sama laki, cewek sama cewek. Laki harus kawin sama cowok. Tapi kalau akidah harus sama. Islam ya Islam gitu. Cuman kan, aduh. Itulah perlunya kita ngaji, minimal kita bisa melindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Al-Quran kan begitu. Lindungi dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Itu perlunya kita ngaji nih. Kemudian Kang Matur Nuwun, Kang Wahyu Junaidi, salam Isra semuanya. Salam untuk semua saudara-saudara muslimku yang ada di Singosari. Berikutnya Kang Irfan Al-Akbar, masih nyimak mampir ngombe di hari Ahad yang cerah dari Kerinci Jambi. Matur nuwun Kang Irfan Al-Akbar. Kemudian Kang Mas Ilham Gans. Dua orang yang saat ini aku menjadi murid online-nya, yaitu Cak Nun dan Gus Beti. Aku jadi tersanjung, Mas.
Aku jadi tersanjung ya. Ya. Karena apa? Ya kalau aku disandingkan dengan Cak Nun ya dia itu orang hebat ya. Sedangkan aku orang yang banyak belajar dari dia meskipun tidak semuanya aku setuju. Seperti yang pernah aku bilang, terutama untuk hal-hal kesederhanaan hidup, ikhlas itu aku belajar dari beliaunya, dari Cak Nun. Ya. Untuk hal-hal itu aku angkat topi, salut. Ya. Oke, terima kasih atas apresiasinya untuk Kang Ilham Gans ya. Salam Isra untuk semua keluarga. Nggak tahu ini mungkin komen berikutnya perlu dicantumkan dari mana supaya silaturahmi persaudaraan kita semakin akrab ya. Terima kasih Kang Mas Ilham Gans dan semoga betah di channel ini yang mana narasumbernya ini koboi punya ini. Oke, matur nuwun. Salam Isra Kang Ilham G. Selanjutnya Gurem and Rukem. Kerang alam oyito, salam mendedel duel kan. Oke, Nus, terima kasih Sam Gurem and Rukem Gen Enrus ya, GNR. Kang Herman Anata Wijaya dari Bandung atau nuhun. Soleha kita Rini Tasik ngaos saking Telatan Demak Kutowali Gus sambil nyetrika. Mantap, awas hati-hati nanti yang disetrika gosong. Salam Isra untuk soleha kita hari ini Erna Ratnawati ya. Kemudian Kainko ya, Kang Mas Kainko. Maaf Tuan Guru JM, saya akhir-akhir ini saya jarang hadir di sini sebab sibuk apalagi kena shift malam. Namanya tambang itu sangat jauh. Nanti capek lalu tertidur. Ya salam Isra dulu. Oke, terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Atur aja gimana bagusnya ya. Karena juga tambang itu biasanya ada kendala sinyal ya. Ada kendala sinyal yang ya kalau nggak ada sinyal gimana nonton. Oke, terima kasih Kang Mas Kainko, semoga sehat selalu. Salam Isra untukmu dan semua keluarga yang ada di sana dan semoga setiap dalam pekerjaan-pekerjaannya mendapatkan lindungan dan barokah dari Gusti Allah yang Maha Agung. Berikutnya MBR, Assalamualaikum Gus Kemayoran selalu hadir. Maaf Oot pendapat saya. Sebetulnya kebangkitan bukanlah yang dahsyat atau patokan mukjizat. Sebagai contoh dalam Alkitab ada Lazarus yang bangkit, lalu ada orang-orang mati yang bangkit saat ada gempa Matius 27:52 dan bangkitnya Yesus itu sendiri. Jadi untuk Kristen stop berbohong kalau Yesus itu bangkit. Yang benar adalah Yesus dibangkitkan. Karena yang membangkitkan dan yang dibangkitkan jelas berbeda. Itu saja Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini masukan untuk teman-teman Kristen dari MBR ya. Membangkitkan dan yang dibangkitkan itu beda. Iya, tapi bagaimana juga mereka membedakan antara pengutus dan yang diutus saja nggak bisa. Itulah yang bilang dogma itu membunuh logika, membunuh rasional. Ya, nggak ada bisa dikatakan bahwa pengutus dan yang diutus itu sama, nggak ada. Yang mengutus itu lebih otoritatif daripada yang diutus. Begitu juga membangkitkan dan dibangkitkan, gitu ya. Ya sebetulnya bukan mereka bodoh ya, nggak juga sih ya, karena kan kita kan SD sudah dipelajari bahasa Indonesia, kalimat pasif, kalimat aktif. Cuman akhirnya kenapa menjadi begitu? Ya aku bilang tadi. Dogma itu kalau sudah masuk dia membunuh rasionalitas kita, akhirnya kita jadi bodoh gitu. Tapi awalnya ya dia mengerti kok gitu ya. Ya sudahlah. Yang penting kita tetap melakukan seperti apa yang dia lakukan MBR itu, mendakwahkan, menyampaikan. Masalah yang diberikan informasi tetap bodoh itu hal lain ya, tapi tanggung jawab kita untuk berdakwah itu ada ya. Oke, terima kasih Kang MBR. Kemudian Kang Mas siapa ini? Kang Mas Edi Margono. Oh iya, kemarin aku lupa. Lagunya Nur Apni yang Jawa itu judulnya Getuk, dan itu kalau nggak salah juga Mantos yang punya karya ya, Getuk. Nur Apni ini kafir loh ya, bukan Islam. Aku kira Islam dulu. Ya, kan orang Sumatera ya, tapi lugotannya, makhrotnya ketika ngomong Jawa itu sempurna. Ya, oke, terima kasih. Ziyu.
Jiur, astagfirullah, naudzubillah. Mohon maaf sebelumnya Gus, sepertinya panjenengan salah paham atas komentar-komentar saya di video-video sebelumnya. Sudah saya hapus. Kenapa dihapus? Seharusnya kan jangan dihapus. Karena kita akan berpatokan di situ nanti. Ya. Padahal teman-teman di sini menanggapinya dengan baik. Iya, karena yang menanggapi dengan baik itu juga goblok. Kalau ada yang mengatakan komentarmu itu baik, itu goblok gitu. Aku bilang goblok. Nanti aku jelaskan, ya. Khusus untuk komentar video ini, maksud saya adalah cerita-cerita yang diterima dan dipahami mainstream saat ini dianggap oleh mainstream sebagai kebenaran yang mutlak. Dan kalau ada yang menolak itu, auto dianggap beda akidah dan dicap kafir dengan mengutip ayat-ayat yang saya sampaikan. Dan itulah pengalaman yang kami alami di lapangan. Ini kan maksudmu, dan aku mengerti saat itu, aku benar-benar mengerti ini anak jangan-jangan dia salah apa yang ditulis. Jangan-jangan maksudnya seperti apa yang kamu sampaikan, mulai dari diksi khusus untuk komentar video ini sampai pengalaman kami di lapangan. Aku ngerti, tapi kan aku menghakimi atas dasar teks. Nah, sekarang tak ajari sama kamu supaya goblokmu itu hilang. Ya. Makna itu ada pada mana? Ada pada teks atau ada pada yang punya konteks? Punya teks, bukan konteks. Ya, ada pada teks apa ada yang punya teks? Makna itu di mana? Otakmu buka, yang lain juga yang masih membenarkan itu otaknya buka biar gobloknya hilang. Makna itu ada pada teks, bukan pada yang punya konteks. Ini yang punya konteks, ini kan si Ziyu. Teksnya sudah dihapus, bagaimana kita mau mendiskusikannya? Maka kalau ada yang membenarkan teks ini, dia juga goblok seperti kamu. Tapi jangan kira aku tidak berpikir, aku udah berpikir. Ini maksudnya anak ini sebetulnya nggak begini gitu loh. Maksudnya seperti yang kamu bilang, khusus untuk komentar di video ini. Maksud saya adalah cerita-cerita yang diterima dan dipahami mainstream saat ini dianggap oleh mainstream sebagai kebenaran yang mutlak. Dan kalau ada yang menolak itu, auto dianggap beda akidah dan dicap kafir. Dengan mengutip ayat-ayat yang saya sampaikan itu, dan itulah pengalaman yang kami alami di lapangan. Mengerti aku, 100% mengerti. Bahkan aku berpikir, sebetulnya anak ini mau ngomong seperti ini. Cuman teks yang dia tulis tidak begitu. Dan aku ya menjelaskan, kita memahami itu dari teks, bukan dari yang punya konteks, bukan dari apa yang ada dalam kepalamu, tapi apa yang ada dalam tulisanmu. Kalau dalam kepalamu hijau tapi tulisanmu biru, ya aku tetap mengatakan biru. Tapi yang sayangnya kan teksnya sudah kamu hapus. Maka aku katakan siapapun yang membenarkan teks ini goblok, ya. Karena apa? Sudah 3 tahun lebih aku mengajar kalian tidak bisa memahami apa yang aku sampaikan. Aku tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu dongeng. Siapapun aku bilang yang membenarkan teks ini goblok. Jadi aku merasa, aduh, kok begini ya? Aku yang gagal menjelaskan atau kalian yang goblok? Jadi sekali lagi aku jelaskan. Semua itu makna itu tergantung teks, bukan pada yang punya teks. Gitu loh. Cuman sayangnya kan tadi pagi abadasku tak cari, teks ini hilang dan ternyata aku baca sudah kamu hapus. Seharusnya jangan dihapus, kita diskusikan di situ. Dan aku jelaskan bahwa pembaca itu memaknainya dari teks, bukan dari apa yang ada di otaknya yang punya teks. Maka ini peringatan untuk yang lain. Kalau nulis komentar itu hati-hati. Dan kalian tahu kan, aku sangat berpegang pada teks. Makanya aku tidak pernah ragu berhadapan siapapun ketika berbeda tentang teks-teks suci, baik Alkitab maupun Al-Quran. Karena aku berpegang pada teks. Ya. Kalian gak ada urusan sama aku. Mau ngaji di sini, mau cerdas ngaji, mau minggat, minggat. Aku nothing tulus. Gak ada. Dan aku sudah bilang, aku bukan orang yang punya jiwa ngemong.
Aku kalau ke mahasiswa aku dulu bilang, aku sama kamu nggak ada urusan ngomong-ngomong, nggak ada. Urusannya otakmu goblok, tak isi kepinteran, tak transfer dari otakku ke otakmu, selesai urusan. Aku sama anak-anakku tuh kalau jatuh itu apa tak nasihati? Enggak, hanya tak bilang, bagaimana jatuh? Sakit ya, lain kali hati-hati. Sudah. Nggak ada tak mungkin supaya otaknya berpikir, oh kemarin aku ini jatuh, sekarang hati-hati. Itu aja. Terus tiba-tiba kamu ngambek. Ya. Kan kamu katakan di sini, demi Allah saya tidak pernah berpikir, aku tidak membaca berdasarkan pikiranmu, tidak berdasarkan apa dalam otakmu, tapi berdasarkan teksmu. Makanya kalau nulis teks itu yang benar. Itu loh ya. Perkara kamu apa ini? Sudahlah lebih baik saya menjadi silent viewer ya. Memang lebih enak tatap muka sambil ngopi. Ya, tidak disalahpahami ya. Agar tidak ada salah paham. Ya kalau tidak salah paham itu kamu harus nulisnya hati-hati karena aku berpegang pada teks. Bukan apa yang kamu pikirkan. Itulah ya. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya Gus. Oke, aku maafkan. Ya. Cuman aku nggak suka kalau ngambek seperti anak kecil seperti ini terus nggak mau komen. Bukan begitu caranya. Justru aku mendidik kamu supaya hati-hati untuk membuat komen. Karena sekali lagi orang itu akan berpijak pada teks bukan yang punya teks. Yang punya teks otaknya biru tapi teksnya hijau. Yang membaca itu menganggapnya hijau nggak biru dalam otakmu. Gitu loh goblok gue. Ya. Dalam lingkungan pasar Bandarjaya Lampung Tengah, aku menguasai geografis Bandarjaya, apalagi pasarnya itu. Jadi kalau kita dari arah, dulu kami menyebutnya Tanjung Karang, tapi berubah menjadi Bandar Lampung. Itulah sering-sering berbuat. Dulu Irian Jaya, sekarang jadi Papua. Dulu Ujung Pandang, sekarang jadi Makassar. Kita terlalu sibuk di istilah-istilah, tapi substansinya podoai. Begitu juga pendidikan kita kan. Istilahnya berubah, substansinya podoai. Dulu ada sekolah kejuruan, sekarang SMK. Apa bedanya? Ya, nggak maju-maju kalau begitu. Aku menguasai geografis Bandarjaya. Jadi kalau kita dari Bandar Lampung itu di sebelah kiri, itu sebelum masuk pasar itu ada masjid. Alhamdulillah sekarang aku pernah lihat itu sudah megah. Masjid itu lama terbengkalai. Jadi mangkrak kalau orang Jawa. Nanti kalau kita terus keluar dari pasar Bandarjaya, keluar meninggalkan maksudnya, ya. Jadi kan gini, pasar Bandarjaya itu kan begini. Nampak sini tuh. Ini ya, ini jalan ya. Ini pasarnya tuh di sini. Nah, di sini ada masjid. Ini dari Bandar Lampung. Ini arah Kota Bumi. Ya. Di sini ada masjid. Ini lama terbengkalai, alhamdulillah sekarang sudah jadi. Pasarnya tuh di sini. Nah, di sini ada gedung bioskop dulu, nggak tahu anak sekarang nggak tahu paling. Di sini ada kantor polisi. Aku punya kenangan manis karena aku pernah digelandang masuk ke kantor polisi ini. Karena aku mau berantem sama polisi. Pada saat itu aku nonton, aku kan suka. Dulu seragam polisi kan nggak seperti ini gitu loh. Aku temanku nggak tahu masnya atau apanya itu punya saudara polisi. Aku suka baju polisi. Aku minta dikasih. Bahannya drill dulu itu. Warnanya nggak seperti sekarang ini. Nggak tahu anak-anak milenial nggak tahu. Karena aku suka, aku pakai nonton film. Nonton film di sini gedung biskupnya. Ada orang pakai pakaian preman sama nusuk-nusuk gigi tuh. Bajunya lepas. Gue pikir monyang lu apa? Ini baju gue lu suruh lepas. Akhirnya rame di situ dan aku akhirnya digelandang ke kantor polisi. Karena aku nggak tahu kalau dia polisi. Seandainya dia seragam, tentunya aku nggak ngelawan karena polisi kan punya otoritas hukum. Lah, aku tak pikir dia preman-preman situ mau main-main sama aku. Mau berantem aku di sini. Akhirnya aku digelandang masuk ke kantor polisi. Ya sudah, kalau kantor polisi kan resmi, ada komandannya dan ditanya gini-gini, akhirnya baju itu dimintanya tak kasihkan. Sudah selesai. Aku nonton film dan pulang. Jadi aku hafal bener peta Bandarjaya ini. Nanti di sini ada Yukum, ada apa, terus di sini ada Poncowati. Di sini terus ada Simpang Terbanggi sebelum Kota Bumi. Kalau ke kanan itu ke Menggala.
unit 2 dan segala macamnya. Dan aku punya kenangan manis Bandar Jaya yang akhirnya menjadi pahit. Bukan kenangan pahit-pahit manis. Kalau pahit-pahit manis kan akhirnya manis. Tapi manis-manis pahit akhirnya pahit. Pada waktu itu aku punya pacar rambutnya panjang. Ebit mengeluarkan lagu anak manis berambut panjang, selintas kau datang, tinggalkan merah goresan cinta, tak mudah ku lupa. Jadi rambutnya panjang di kepang 2. Dan setelah lama, era tahun masuk ke 80-an pertengahan, baru Dodo Zakaria almarhum, semoga Allah merahmati dulu pandangnya, mengeluarkan lagu Gadis Manis Berkepang 2. Tapi jauh sebelum itu, Ebit lewat Kamelia 4-nya, itu Anak Manis Berambut Panjang. Dan aku punya kenangan, akhirnya manis-manis pahit, ya pahit. Ya bukan jodoh aja. Ya, ini untuk isu, ya. Jadi supaya kamu jangan merajuk kalau orang Sumatera bilang seperti anak kecil. Aku mendidik di sini kalian menjadi orang yang salah, akui, berjanji tidak akan mengulangi, gitu, ya. Oke. Aden Adon panjang banget, aku nggak bisa baca, tapi aku ucapkan terima kasih atas komentarnya, ya. Oke, tuh. Aku minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini taruh sana biar enggak. Di mana kesalahan yang dilakukan oleh channel Isa dan Islam ini, ya? Lihat, ini aku jelas. Sehingga kalian bisa ngerti. Paling enak itu kalau menjelaskan langsung ke edisi original teksnya. Dan kalian tahu, ini original teksnya dalam bahasa Yunani. Original teksnya ini sudah Yunani ini. Bukan Aramaik. Bukan Ibrani. Kita menjadi tanya, nabinya orang Israel, wahyunya turun dalam bahasa Yunani. Kira-kira connect enggak itu? Nah nanti, kan itu berseri itu tentang saudara kita Ahmad Diana. Nanti di seri-seri berikutnya itu kalau nggak salah kamu bagi berapa, Le? 3 seri itu nanti. Nanti malam kita lanjutkan. Sempat ditanyakan itu, kalau Mirza Ghulam Ahmad menerima wahyu itu dalam edisi bahasa apa? Bingung orang kan untuk jawab. Karena bahasa itu salah satu pengukur bahwa itu original teks atau bukan. Nah ini jatuh awalnya saja ini sudah Yunani. Tidak mungkin ini firman Allah, karena masa sih Allah itu akan memberikan wahyu dalam edisi bahasa Yunani sedangkan nabinya orang Israel. Logikanya, rasionalitasnya kemana itu otak? Itu loh ya. Sekarang aku jelaskan sama kamu. Kamu perhatikan. Ya. Oke, sekali lagi aku katakan, bagi aku yang ngerti dan bagi kalian yang sudah ngerti tentang Tuhan dan Tuhan, gak ada masalah Yesus mau dibilang Tuhan. Tapi jangan bilang Allah. Seperti buku ini, Yesus itu bukan Allah tapi Tuhan. Nampak tuh? Ya, ini buku cerdas ini dari Kristen Tauhid. Penulisnya Ellen Christie. Kalian cari, bagus buku ini. Ya, sekarang aku mau coba. Ini domirnya ke Yesus ya, sudah tahu ya. Ini aku hapus. Apa sih edisi Yunaninya? Kalian kalau tahu metodik didaktik itu ada dalam dunia pendidikan ya, tahu ya? Metodik didaktik. Guru itu bahasa Yunaninya didaskalos. Nih ya. Itu bahasa Yunaninya. Aku kasih warna-warna gini supaya kalian lebih gampang. Ini didaskalos.
Didaskalos. Ya. Oke. Ini tidak ada masalah, ya. Ini kita tidak ada masalah. Yang kita masalah ini di sininya. Ya. Ini kalau kita rujuk ke bahasa originalnya, ini gini loh. Kyrios dia. Ya. Dia Kyrios. Aku heran juga, ada mantan rektor, nggak tahu karena itu masalah dia lah ya, kenapa dipecat itu masalah dia, bukan masalah yang harus kita bicarakan, karena nggak tahu duduk permasalahan itu kan masalah dia dengan yayasan. Kenapa dia akhirnya dipecat itu, kita juga nggak tahu mana benar mana salah ya, kita nggak akan kesananya. Makanya aku sebut mantan rektor, karena dulu dipecat. Waktu janjian sama aku mau diskusi itu dia masih rektor. Makanya aku tawarkan bagaimana kalau diskusinya di kampus Anda. Anggap saja dosen tamu. Dia enggak mau. Terus dia pilih Bali dan Kupang. Bali dan Kupang aku bilang aku nggak punya perwakilan. Bagaimana kalau di Surabaya? Oke. Dan pada saat itu kan ini yang junior supaya tahu. Pada saat itu kesepakatannya dan dia sudah kirim proposal dan aku iakan saja semuanya supaya itu bisa terjadi. Diskusinya itu di darat. Muka ketemu muka, ini muka aku, mana mukamu. Bukan Zoom dan apa-apanya itu, bukan. Akhirnya dirubah menjadi Zoom, nggak mau aku. Ya. Ini rektor aja nggak bisa paham ini. Masih membela-bela diri aja untuk membenarkan Yesus itu sebagai Allah. Sekarang pertanyaannya, ngerti nggak kalian apa bedanya Kyrios dan Theos? Dulu. Beda. Yesus itu levelnya itu Kyrios. Dia tidak pernah masuk level Theos. Tanya sama orang Yunani, apa bedanya Kyrios dan Theos? Ya. Jadi Tuhan di sini Tuhan yang Kyrios, bukan Tuhan yang Theos. Karena kalau Theos, nanti kalau bahasa Inggrisnya ya, Yesus itu tidak pernah masuk level God. Lihat semua terjemahan, masih levelnya Lord. Orang dipanggil Lord biasa saja, contohnya Lord Baden-Powell. Lord ini nama penghormatan kepada orang yang punya jasa dalam bidang-bidang humanisme. Baden-Powell itu Lord Baden-Powell. Ada lagi dari Inggris tuh, kamu kalau milenial nggak tahu paling. Ada namanya Carrington, dia dapat gelar Lord Carrington. Itu manusia, Yesus dapat gelar Lord. Jangankan Yesus yang dia nabi, Baden-Powell itu loh dapat gelar Lord. Carrington tuh dapat gelar Lord, maka dibilang Lord Baden-Powell, Lord Carrington. Sama, apa bedanya? Terus menjadi Allah? Tidak. Tapi tidak ada satu makhluk di jagat raya ini yang dia punya gelar ini. Nggak ada. Jadi di sini itu Kyrios itu Lord, bukan God, bukan Theos. Yang masalahnya di kita membedakan antara Tuhan dan Tuhan. Lihat di videoku yang sudah aku bilang tadi, di sana aku jelaskan semuanya. Panjang itu ceritanya. Ya, jadi Yesus Tuhan, iya tapi dia bukan Allah. Yesus itu Kyrios, iya tapi bukan Theos. Yesus itu Lord, iya tapi bukan God. Bagaimana sebuah lembaga yang mengadakan penginjilan yang namanya Isa dan Ilham, tapi tidak paham ayat seperti ini aja tidak paham. Jadi kalau sampai ada yang terjerat dan menukarkan akidahnya dari Islam menjadi Kristen hanya dengan sandiwara-sandiwara sinetron yang tidak bermutu yang diproduksi oleh channel Isa dan Islam, itu kalau katanya Oma Irama itu terlalu. Gobloknya terlalu. Bodohnya tak bertepi. Orang mereka memahaminya aja tidak bisa kok. Sekarang kita lihat ya. Aku ambil dalam edisi. Nah ini. Ini dari Injilnya Saksi Yehova. Ya. Kalau teman-teman Kristen Tauhid enggak. Dia tetap pakai Injil yang sama tanpa dirubah. Karena mereka paham apa itu Tuhan dan Tuhan. Kalau Saksi Yehova nggak paham, maka dilibasnya
Semua kata yang bersandar dengan Yesus itu tidak Tuhan tapi Tuan. Nah, ini lihat ini. Lihat ini ya. Ini Injilnya Saksi Yehova. Ya, ini Yohanes 13, nampak tuh? 13, lihat ini. Kamu menyapa aku guru dan Tuan, dan perkataanmu itu benar sebab memang demikianlah aku. Tuan. Karena Saksi Yehova tidak paham apa itu Tuhan dan Tuhan. Kalau Kristen tahu tidak ada masalah. Seperti aku tidak ada masalah mau ditulis Tuhan juga, tidak ada masalah. Ya, nah, sekarang aku ambilkan dalam edisi, ini Injil dari Arab ini. Nih. Ini Injil dari Arab. Dicetak, dikirim ke Indonesia. Pertanyaannya siapa lagi konsumennya? Sasaran pasarnya siapa lagi? Karena kita tidak bisa melepaskan agama dari kebudayaan, dari kebangsaan. Ya. Di sini itu kalau Arab ya Islam itu stereotip sudah. Padahal itu juga salah sebetulnya. Karena di negeri Arab sana itu orang Kristen, orang Yahudi ya banyak. Di negeri kadrun-kadrun sana. Banyak. Jadi semua itu kadrun. Karena dilihat dari geografis memang Arab Israel itu geografisnya ya gurun. Gitu loh. Ya. Lihat ini. Dia pakai apa di sini? Lihat ini. Ya, lihatnya begini. Ini Yohanes 13 ya. Yohanes 13. Ini lihat nomornya ini 13. Ini bukunya berat ini. Ada berapa setengah kilo lebih. Yohanes 13 ya. Kamu menyembah aku guru dan Tuhan dan kamu itu tepat sekali. Memang akulah guru dan Tuhan. Nih ya. Ini kalau ini saling tempel aja ini. Bukan ini diterjemahkan ke Indonesia enggak. Hanya percetakannya ambil Injil terjemahan Indonesia, ambil Injil Arab, digandengkan gitu aja. Jadi penerjemahannya sebetulnya nggak tahu apa yang dia terjemahkan. Karena kalau ini diterjemahkan ke Indonesia nggak jadi begini. Ya, kita lihat di sini apa? Ada dua kata, mu'alim wa sayyid. Makanya kita selalu menyebutkan, khususnya aku, Sayyidina Muhammad. Karena kalau Muhammad itu nguku, tidak boleh, jambal. Sayyidina itu orang-orang yang dihormati. Jadi dia itu sayyid, ya. Mu'alim, nampak itu? Sayyid. Jadi kalau kita tarik ke dalam edisi bahasa Arabnya, ya. Kalau di sini dia sayyid levelnya. Sayyid, di sini dia mu'alim, guru. Mu'alim itu berasal dari kata ilmu, orang yang berilmu, mu'alim. Ini single, jamaknya ulama. Karena Yesus kan sendiri, maka dia pakai tidak jamak tapi mufrad dia, mu'alim. Kalau dia jamak, ulama, orang berilmu atau guru. Kalau bahasa aslinya didaskalos, kalau bahasa aslinya kyrios. Jadi Yesus itu kyrios, bukan theos. Yesus itu sayyid, ya, sayyid, bukan alif lam lam ha. Ya. Nah, ini rujukan original teksnya. Aku kira cukup di sini ya, dan semoga kalian paham dan jangan lagi gampang terprovokasi ya, terjerat oleh iklan-iklan murahan seperti ini. Bagaimana dikatakan berkualitas memahami Yohanes 13:13 tidak becus kok. Kalian mau terprovokasi dengan pendakwa-pendakwa seperti ini? Jangan ya. Akidah itu sesuatu yang tidak ada di toko. Ada mobil paling mahal apa sekarang? Kita ngomong yang lagi rame Rubicon ya. Kamu punya duit. Yang penting kamu punya duit, kamu beli itu Rubicon bisa, karena tokonya ada. Tapi yang namanya akidah, itu tokonya nggak ada. Kamu punya apapun untuk membeli akidah itu nggak ada. Maka pegang kuat akidah Islammu itu, kamu bawa sampai kamu mati. Kamu boleh kehilangan apapun, jangan sampai kehilangan akidah Islammu ini. Ngerti? Apalagi menjadi korban channel-channel seperti ini. Ya, oke. Sampai di sini dulu, semoga ini menguatkan kalian semuanya. Oke, akhirnya jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga iman dalam bingkai keindahan
kehidupanmu, tetapi tetap saja memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka adalah tetap saudara kita. Ada perbedaan, masukkan dalam ranah diskusi secara akademis, saling hormati, ya. Oke, semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima, ya. Sebagai salam penyemangat dari aku sampaikan salam Islam rasional untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.